Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Jadi pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 yang berisikan saya, Fadlan Septiandra Putra, dan juga Mas Muhammad Dirga Setiawan, akan mempresentasikan salah satu tugas kami, yaitu melakukan paper review, yang mana judul yang kami akan bawa pada paper ini bertuliskan ekosistem inovasi yang berisikan tinjauan konseptual dan definisi baru. Sumber yang kita dapatkan dari Ove Grandstand dan juga Marcus Algerson tahun 2019 yang memiliki buku berjudul Innovation Ecosystem, A Conceptual Review and a New Definition. Pada kesempatan kali ini, ada 6 bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu adalah terkait abstrak, kedua juga introduction, ketiga itu research methods, keempat itu teori, kelima itu concluding discussion, dan terakhir itu paper review. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Dirga. Baik, yang pertama itu ada abstrak. Konsep ekosistem inovasi telah menjadi populer selama 15 tahun terakhir, menyebabkan perdebatan mengenai relevansi dan kekakuan konseptualnya. Tidak terkecuali di jurnal atau paper ini. Tujuan dari artikel ini adalah untuk meninjau definisi ekosistem inovasi yang diterima dan konsep terkait, dan untuk mengusulkan definisi ekosistem inovasi yang disintesis. Analisis konseptual mengidentifikasi fokus yang tidak seimbang pada komplementaritas, kolaborasi, dan aktor dalam definisi yang diterima, dan antara lain mengusulkan penyertaan tambahan kompetisi, pengganti, dan artefak dalam konseptualisasi ekosistem inovasi yang mengarah ke definisi berikut. Ekosistem inovasi adalah serangkaian aktor, aktivitas, dan artefak yang berkembang, serta institusi dan hubungan, termasuk hubungan pelengkap dan pengganti, yang penting untuk kinerja inovatif seorang aktor atau populasi aktor. Definisi ini sesuai dengan konseptualisasi terkait sistem inovasi dan ekosistem alami yang validitasnya diilustrasikan dengan 3 contoh empiris ekosistem inovasi. Lanjut, ada introduction. Yang pertama itu pendekatan sistem dalam studi fenomena kompleks memiliki tradisi panjang dalam berbagai disiplin ilmu. Konsep dasar dan metodologi pendekatan ini telah berulang kali diadopsi, dimodifikasi, dan dikembangkan lebih lanjut oleh komunitas ilmiah baru. Dari waktu ke waktu, kepopuleran pendekatan ini telah menghasilkan konsep-konsep derivatif yang membingungkan, yang disejajarkan dengan penggunaannya yang populer dan tidak terlalu ketat, yang merupakan sebuah fenomena tersendiri. Dalam kajian inovasi, konsep sistem inovasi telah banyak digunakan, seringkali dengan kualifikasi yang berbeda, seperti sistem inovasi nasional atau sistem inovasi sektoral. Yang kedua, selama 15 tahun terakhir, konsep ekosistem inovasi telah menjadi populer dengan literatur yang berkembang pesat, biasanya dengan asal dan fokus dan strategi. Fokus ini berbeda dengan kebijakan dominan dan fokus institusional dalam literatur sistem inovasi, dan dua aliran literatur sejauh ini sebagian terputus. Meskipun kedekatan sintaksis dari kedua konsep tersebut, konsep ekosistem inovasi pun menjadi bahan perdebatan, tidak terkecuali di jurnal ini. Oke, selanjutnya terkait research methods akan saya sampaikan. Jadi, pendekatan kami terinspirasi oleh studi sejarah konseptual dan literatur tentang metodologi untuk analisa konseptual. 3, secara umum, konseptualisasi perilaku sosial harus menyeimbangkan keumuman, kesederhanaan, dan akurasi. Ini menurut Wake tahun 1979. Lebih khusus, definisi yang kami usulkan harus memenuhi persyaratan tertentu seperti berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan empiris atau teoretis berdasarkan konsep yang ada. Lalu yang kedua, menjadi cukup tepat, pelit, dan konsisten secara logis. Yang ketiga, menjadi mungkin untuk mengoperasionalkan memenuhi syarat tipologi dan penggunaan untuk taksonomi. Yang keempat, menjadi kompatibel secara sintaksis dan semantik dengan konseptualisasi umum dari konsep terkait. Dalam kasus kami, konsep sistem inovasi, dan ekosistem. Oke, yang selanjutnya adalah conceptualization of system, innovation system, dan ekosistem. Di sini ada 4 konsep. Yang pertama kita bahas akan sistem konsep. Jadi konsep umum dari suatu sistem adalah bahwa ia terdiri dari himpunan C, komponen, dan himpunan R, relasi. Antar komponen tersebut, analisis sistem pada dasarnya adalah latihan untuk mengkarakterisasi C dan R. Karakterisasi umum dari sistem terbuka, dinamis,
adalah dalam hal transformasi input menjadi output melalui aktivitas yang dilakukan oleh agen atau aktor yang berinteraksi dengan lingkungan. Kedua adalah innovation concept. Jadi inovasi memiliki sejarah konseptual yang panjang dengan banyak konotasi dan denotasi yang cair. Menurut Godin tahun 2015, sebagian besar definisi kontemporer tentang inovasi dilihat dengan hasil dan suatu proses, bertumbuh pada dua karakteristik dan menentukan tingkat kebaruan dan perubahan dan tingkat kegunaan atau keberhasilan dalam penerapan sesuatu yang baru. Konsep baru bisa berarti baru bagi dunia, baru bagi suatu bangsa, atau baru bagi perusahaan dan lain-lain. Nah, selanjutnya, innovation system concept itu adalah pendekatan sistem eksplisit untuk studi inovasi pertama kali kita adopsi dan dikembangkan dalam literatur ekonomi dan kebijakan pada tahun 1990-an dengan beberapa antecedent pada akhir 1980-an. Struktur sintaksis dan definisi sistem inovasi yang diterima pada umumnya adalah sekumpulan komponen dan hubungan kausal yang mempengaruhi pembangkitan dan pemanfaatan inovasi dan kinerja inovatif. Dan terakhir, ekosistem konsep adalah ekosistem sebagai sebuah konsep berawal dari ilmu ekologi dan ia mengkonseptualisasikan aliran material dan energi. Seperti yang dijelaskan oleh Shaw dan Allen tahun 2018, ini dapat didefinisikan dengan aliran daur ulang nutrisi di sepanjang jalur yang terdiri dari subsistem yang diatur ke dalam peran yang berorientasi pada proses, menghubungkan subsistem yang hidup dan tidak hidup, gradien energi, daya ulang, nutrisi langka, mist, dan hutan hujan. Seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Mas Dirga. Lanjut, ada review of received definition of innovation ecosystem. Definisi ekosistem inovasi sebagai pengaturan kolaborasi di mana perusahaan menggabungkan penawaran individu, mereka menjadi solusi yang koheren dan menghadap pelanggan. Konsep ini berakar pada konsep terkait ekosistem bisnis, seperti yang digunakan oleh Moore dan lainnya. Beberapa upaya tambahan untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan ekosistem inovasi telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Satu-satunya komponen yang muncul di semua 21 definisi adalah aktor. Ini dapat dikontraskan dengan komponen artefak yang hanya muncul di sekitar setengah dari definisi. Terakhir, institusi dan koevolusi atau kospesialisasi masing-masing muncul dalam 7 definisi. Singkatnya, definisi ekosistem inovasi sering menekankan pada kolaborasi atau pelengkap dan aktor. Sementara kurang umum pada persaingan atau pengganti dan artefak, berpendapat bahwa konsep ekosistem inovasi sebagian muncul sebagai reaksi terhadap penangkapan nilai dan fokus kompetitif yang lazim dalam literatur ekosistem bisnis yang sudah ada sebelumnya, dan bahwa konsep inovasi menekankan pada penciptaan nilai dan kolaborasi. Lanjut, ada a new definition of innovation ecosystem. Ekosistem inovasi adalah serangkaian aktor, kegiatan, dan artefak yang berkembang, dan lembaga dan hubungan, termasuk hubungan komplementer dan pengganti yang penting untuk kinerja inovatif seorang aktor atau populasi aktor, sebagaimana bisa kita lihat pada gambar yang telah dibuat di sebelah kiri dari penjelasan tentang ekosistem inovasi ini. Oke, selanjutnya itu empirical examples, di mana di innovation ecosystem in VCR, persaingan sistem multi-level antara ekosistem bertamaksoni dan juga ekosistem VIS divisi pada tahun 1970-an dan 1980-an, sekarang menjadi suatu kasus yang klasik. Strategi bisnis divisi inovatif pada saat itu, divisi berhasil mengungguli penggerak pertama dengan membangun dan mengelola ekosistem inovasi yang memungkinkan pelengkap dan pengganti di antara artefak dan kolaborasi dan persaingan antara aktor dalam proses pengembangan teknologi serta dalam penjualan produk. Selanjutnya ada innovation ecosystem in mobile telecommunications. Kasus pengembangan sistem telekomunikasi seluler menggambarkan ekosistem inovasi yang berkembang selama beberapa dekade melibatkan pergeseran antara generasi dan teknologi yang berbeda. Standar dan sistem yang bersaing mulai muncul bersama dengan pendatang baru dan terlebih lagi dari generasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu Apple Innovations Ecosystem. Ekosistem inovasi Apple memungkinkan komponen yang sukses untuk menuai pengembalian yang cukup dan terkadang besar dan dari inovasi mereka. Misalnya King dengan Candy Crush saganya. Sementara pada yang sama memungkinkan persaingan di antara penyedia aplikasi semuanya mengarah pada inovasi yang dinamis. Ekosistem di mana inovator pelengkap terus memberikan nilai baru kepada pelanggan
yang sebagian darinya dimanfaatkan oleh employee sendiri menurut Grant. Oke. Lanjut lagi, empirical summary. Ketiga kasus tersebut semuanya mewakili inovasi radikal utama dalam teknologi sistem dan industri elektronik. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah konsep ekosistem inovasi kami memiliki kekuatan deskriptif dan penjelasan yang serupa di industri lain, dan untuk inovasi kecil atau kurang radikal. Genericitas, hubungan komplementer dan substitusi, dan juga prevalensi aktor, aktivitas, artefak, dan institusi di seluruh industri menunjukkan bahwa konsep tersebut dapat diterapkan secara umum, meskipun beberapa komponennya kurang terjamin untuk inovasi kecil atau kurang radikal. Namun, karena teknologi digital memasuki semakin banyak industri, relevansi semua komponen, konsep ekosistem inovasi kemungkinan akan meningkat karena sifat teknologi yang terhubung dan generik. Oke, selanjutnya, Mas Dirga. Selanjutnya, concluding discussion. Kontribusi utama dengan definisi kami dan dengan artikel ini secara lebih umum adalah fokusnya pada hubungan komplementer atau kooperatif dan substitusi atau kompetitif. Hubungan CS disingkat di sini dan fokusnya pada sistem aktor dan sistem artefak. Fokus pada hubungan CS yang lazim dan seringkali bercampur dan terjalin memberikan presisi tambahan dan pandangan yang lebih komprehensif dan seimbang tentang apa yang terjadi dalam ekosistem inovasi dibandingkan dengan definisi yang diterima. Keseimbangan dinamis dari pencipta nilai melalui tanda kutip menumbuhkan kue disuruh pelengkap mengolaborasikan pesaing dan konsumen dan berbagi nilai atau tanda kutip memotong kue di antara mereka sambil membatasi efek dari ekosistem pengganti dan pesaing yang terancam oleh perusakan nilai adalah kuncinya untuk membangun dan menjalankan ekosistem inovasi yang berkinerja baik. Oke, lanjut paper review dari kami. Kami memulai proses mengidentifikasi definisi dengan melakukan pencarian dasar untuk ekosistem inovasi di Web of Science pada 25 Desember 2018. 12 beberapa definisi ini dibuat berdasarkan publikasi sebelumnya. Jadi langkah selanjutnya adalah menemukan definisi dalam referensi utama ini. Ketika definisi telah diidentifikasi, mereka dianalisis dan konten dari setiap definisi dikodekan menggunakan open coding. Proses ini menghasilkan daftar 24 kode komponen. Kode-kode komponen ini dianalisis untuk menemukan tema-tema kode bersama yang mengarah ke 7 tema komponen. Beberapa kode komponen disertakan ke dalam 2 tema komponen yang berbeda. Misalnya, kode komponen ko-kreasi adalah bagian dari kolaborasi dan aktivitas karena merupakan aktivitas inovasi yang dilakukan bersama oleh beberapa ilmuwan. Oke, berikut adalah akhir dari presentasi kelompok 14 yang berisikan saya, Fadlan, dan juga Mas Dirga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.